sama-sama naikkan syukur di hadapan Tuhan untuk karya penebusan yang ajaib. Kami datang bersyukur, kami naikkan sembah kami buat segala pengorbanan menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat salib-Mu, buat kasih-Mu menyelamatkan kami. Kami naikkan sembah kami Tuhan buat karya salib-Mu. Menebus kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu. Karya terindah dan termulia, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darah-Mu tercurah menebus hidupku. Salib-Mu menyelamatkanku, darah-Mu menyembuhkanku. Pengorbanan-Mu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu mengubahkan hidup, cinta-Mu baharui hatiku. Pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidupku. Boleh kasih tepuk tangan buat pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Karya terindah dan termulia, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darah-Mu tercurah menebus
Kasih tak terbatas telah kau berikan untukku. Darah yang tercurah menyelamatkan hidup. Kasih tak terbatas telah kau berikan untukku. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Curah, oh.
bersama-sama dengan segenap hati. Kuasa darah-Mu bebaskanku. Ku berterima kasih. Berbicara buat kami semua, lepaskan setiap kata demi kata, biar kebenaran firman Tuhan bukan cuma jadi pengetahuan biasa, tapi jadi pewahyuan yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh makin mengasihi Tuhan, dan kami boleh makin berdampak bagi sesama. Sementara kami mendengar firman Tuhan, izinkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang saat ini sedang membutuh jawaban, Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik simbol-simbol penderitaan Yesus. Baik Bapak Ibu, selalu Jumat Agung mengajarkan tentang betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Paskah selalu mengajarkan betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Jumat Agung selalu mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan Paskah selalu mengingatkan dan mengajar kepada kita betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita bukan cuma sekedar merayakan tentang Jumat Agung, tapi hari ini kita akan mengingat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di sebuah bukit tengkorak bernama Golgota. Biasanya seorang raja tampil di depan banyak orang dengan mahkota emas, tongkat kerajaan, jubah yang mewah, dan duduk di takhta gading. Namun yang terjadi 2000 tahun yang lalu di bukit Golgota, muncul seorang raja bukan menggunakan mahkota emas, tapi mahkota duri. Bukan dengan pakaian mewah, tapi pakaian dilucuti. Bukan dengan duduk di atas gading, melainkan di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Bapa di surga mengizinkan Yesus menderita dengan cara yang mengerikan? Kenapa Bapa di surga tidak menahan? Kenapa Bapa di surga tega? Kenapa Bapa di surga tidak menolong saat Yesus dianiaya? Jawabannya cuma satu, yaitu kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan, kasih Bapa, kasih Yesus kepada kita, kasih Bapa kepada kita, maka Ia rela memberikan anak satu-satunya kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau sampai nyawanya saja Dia berikan untuk saudara, apalagi soal berkatnya gampang dan mampu Dia lakukan. Kalau nyawanya saja Dia korbankan dan diberikan buat saudara, apalagi waktunya, apalagi jawaban doamu gampang untuk Tuhan kasih, karena nyawanya saja Dia berikan. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar mengenai simbol-simbol penderitaan Yesus, sehingga kita bukan cuma sekedar merayakan Jumat Agung dan kemudian lewat, tapi kita mengerti semua simbol-simbol yang dikenakan dalam penderitaan Yesus mengandung makna dan janji. Yang pertama kita akan pelajari yaitu simbol penderitaan Yesus. Yang pertama, pecut Romawi berbicara agar bilur-bilur Yesus membawa kesembuhan kepada kita. Tujuan kenapa Yesus rela dipecut, agar bilur-bilurnya menyembuhkan kita semua. Sebelum Yesus dimahkotai duri, sebelum Yesus dipaku tangan dan kakinya, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus ditombak, Yesus diperintahkan oleh Pilatus untuk pasukan memecut Tuhan Yesus. Padahal Yesus belum dijatuhkan hukuman mati. Padahal Yesus tidak bersalah.
Lalu kenapa Pilatus sebelum menjatuhkan hukuman mati, dan sekalipun Yesus tidak bersalah, lalu kenapa Yesus mengalami hukuman pertama, yaitu dipecut 40 kurang 1 pukulan? Kenapa tidak 40? Kenapa harus 40 kurang 1? Karena menurut tradisi kalau manusia dipecut sampai 40 dia bisa mati. Tujuan Pilatus agar Yesus jangan mati di halaman kantor gubernur Romawi. Agar memberitahu kepada massa, hey, dia tidak bersalah. Tujuan daripada Pilatus memecut, menghukum sebelum dijatuhkan hukuman mati, agar massa bisa puas. Dan bahkan Pilatus mengatakan sampai 3 kali, aku tidak menemukan kesalahan apapun daripadanya. 3 kali. Tapi karena tuntutan massa, akhirnya Pilatus mencuci tangan dan mengizinkan untuk Yesus disalibkan. Nah, pecut yang digunakan tentara Romawi memiliki lembaran-lembaran tali terbuat dari kulit hewan, yang ujung dari pecut tersebut adalah bola baja dengan kail yang tajam, atau bola dengan tulang-tulang hewan yang tajam. Seperti pada waktu saudara pergi ke tanah perjanjian, saudara akan masuk ke tempat, yaitu kantor gubernur Romawi Pilatus. Saudara akan menemukan satu lampu, saudaraku, di atas gereja tersebut ada sebuah pecut Romawi yang digunakan untuk Tuhan Yesus, di mana pecut itu ada 3 kail, lalu kemudian ada bola-bola baja yang runcing di bola tersebut. Sehingga ketika tentara Romawi memecut tubuh Yesus, maka kail tersebut, tulang-tulang tajam tersebut mulai masuk ke daging Yesus. Dan biasanya tentara Romawi harus menghela nafas sebentar dan menarik dengan tenaga penuh, maka daging dan otot copot dari tubuh korban. Saudara masih bersyukur Tuhan ciptakan manusia itu hebat sekali. Dia berikan di dalam tubuh kita yaitu otot. Fungsi otot ada 2. Yang pertama, alat penghancur lemak dan gula. Makanya kenapa kita perlu bangun masa otot, supaya bisa punya mesin penghancur lemak dan gula lebih berat, lebih besar. Ada seseorang baru minggu lalu saya ketemu, dia cerita turun 50 kilo. Tapi karena dia tidak bangun masa otot, maka cepat naik lagi 50 kilo lebih. Itu sebabnya saya ketemu dia di tempat gym every single day. Setelah gym kemudian 1 jam dia gunakan untuk treadmill. Selain dia menurunkan berat badan, dia menaikkan massa otot supaya waktu dia makan gak bounce back dengan cepat. Tapi ternyata yang mana fungsi otot yang kedua, yaitu melindungi tulang dari benturan, melindungi organ tubuh dari benturan. Ternyata otot itu selalu bekerja lebih cepat daripada otak memerintahkan tubuh. Sehingga ketika badan Yesus dipecut, maka otot tersebut mulai mengeras supaya melindungi tulangnya dari benturan, melindungi organ tubuhnya dari benturan. Itu sebabnya ketika pecut Romawi mencambuk di badan Yesus, daging dan otot tercabut. Dan bahkan tulang-tulang terobek. Saudara bisa melihat betapa mengerikan saat itu tubuh Yesus. Dikatakan dalam Yesaya 52:14 bahwa tubuh Yesus bukan lagi seperti anak manusia. Semua orang gak bisa tahan melihat tubuhnya seperti hewan yang sudah dicabik-cabik dengan kuku beruang. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengizinkan tubuhnya 40 kurang 1 pukulan? Secara makna teologis, pecut Romawi membuat agar bila
bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kata bilur-bilurnya dalam bahasa Ibrani yaitu cabura. Cabura artinya bekas luka yang disebabkan pukulan yang keras. Luka itulah yang menyembuhkan kita semua. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita sih. Yesus itu gak bersalah. Kitalah yang memberontak. Tapi Yesus substitusi. Dia menggantikan posisi kita. Yang harusnya kita dipecut, dialah yang dipecut. Lalu kemudian dia diremukkan oleh kejahatan kita. Bayangkan dia dipukul, dia dianiaya oleh karena kejahatan kita. Harusnya kita yang dianiaya. Berikutnya ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow. Harusnya kita yang dipecut, Tuhan gantikan. Agar saudara yang harusnya dipecut tidak perlu dipecut. Harusnya kita yang dihukum, Tuhan gantikan. Supaya kita yang harusnya dihukum, tidak perlu dihukum. Agar saudara beroleh hidup kekal dan ini dia, mengalami kesembuhan yang dia punya. Ini menarik sekali. Ada 4 dimensi kesembuhan yang diberikan lewat tubuh atau bilur-bilur Kristus. Yang pertama kesembuhan rohani. Jadi tujuan Yesus rela dicambuk supaya saudara sembuh secara rohani. Saudara punya dosa diampuni, apapun dosamu. Berapa banyak dosamu dari saudara lahir sampai saudara hari ini. Yaitu bilur-bilurnya menyembuhkan semua dosa-dosamu. Memulihkan hubunganmu sama Tuhan. Yang kedua, kesembuhan yang terjadi yaitu kesembuhan emosional. Stresmu yang berlebihan, luka batin, trauma masa lalu, kepahitan yang merusak jiwa, Tuhan sanggup sembuhkan. Karena memang tujuan Yesus rela dicambuk tubuhnya supaya menyembuhkan rasa stres saudara. Yang ketiga, kenapa Yesus rela tubuhnya dicambuk saudaraku? Untuk menyembuhkan relasimu, menyembuhkan sakit penyakit relasi. Sehingga hubungan saudara kandung, hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, atasan dengan bawahan dipulihkan. Siapa bilang hubungan saudara dengan teman tidak bisa dipulihkan? Hubungan saudara dengan keluarga tidak bisa dipulihkan? Siapa bilang justru tujuan Yesus mati di kayu salib bukan cuma sekadar menyembuhkan kita, tapi untuk memulihkan hubungan. Yang keempat, tujuan Tuhan Yesus memberikan punggungnya untuk dipecut agar saudara sembuh secara fisikly. Apapun penyakitmu, engkau bisa panggil dia sebagai Jehovah Rafa, sebagai Allah penyembuh. Karena memang dia atributnya adalah penyembuh. Saudara bisa panggil dia secara pribadi dan dia pasti akan sembuhkan saudara. Karena memang tujuan dia memberikan tubuhnya dipecut supaya menyembuhkan roh, jiwa, relasi, dan fisikmu. Beri tepuk tangan buat dia. Yang kedua, simbol penderitaan yang Yesus alami adalah mahkota duri. Matius pasal 27 ayat 29. Pasukan prajurit Romawi menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberi dia sebuah tongkat sebatang bulu. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Rupanya prajurit Romawi setelah Yesus dipecut, dia mulai mengayam mahkota duri yang terbuat dari semak duri yang panjang dan tajam. Lalu kemudian para prajurit Romawi mulai memangkatai Yesus bukan dengan mahkota kerajaan, tapi mahkota duri. Dan kemudian kepala Yesus dipukulkan sehingga mahkota duri masuk ke jidat Yesus, sehingga darah mulai mengalir dari kepala Yesus. Lalu bukan cuma itu, tentara Romawi memberikan tongkat bulu dan mulai mengolok-olok. Raja kampungan, raja Yahudi.
Wow. Makna teologis tentang mahkota duri adalah membalikkan kutuk kejatuhan menjadi anugerah. Kenapa saudaraku? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 18, terkutuklah tanah karena engkau. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada dua hukum yang terjadi. Ada dua hukuman. Yang pertama, hukuman maut, kematian dalam kekekalan. Yang kedua, yaitu hidup di dalam kutuk. Tanah subur dari semak duri dan rumput duri. Bicara kutuk, saudaraku, semak duri, rumput duri, itu berbicara tempat di mana kita mengalami langit berubah jadi tembaga. Apa yang kita doakan, kita minta tidak didengar oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan di bumi tidak ada hasilnya. Inilah yang terjadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Mereka diusir dari Taman Eden dan mereka tinggal dalam semak duri dan rumput duri. Hidup bukan cuma dalam kematian kekekalan, tapi hidup di dalam kutuk di mana mereka berada. Hidup dalam kesusahan. Tidur susah, lagi tidur susah, bangun tidur susah. Sebelum makan susah, bahkan setelah makan susah. Kerja susah, hidup sehat susah, semua serba susah. Itulah yang dialami kepada orang yang hidup dalam dosa. Makanya kenapa Yesus tidak diberikan mahkota besi? Kenapa Yesus tidak diberikan mahkota emas? Kenapa Yesus tidak diberikan mahkota plastik untuk mengeyel, menghina Yesus? Tapi Yesus diberikan mahkota duri. Karena duri lama daripada kutuk. Yesus sengaja membuat simbol ini untuk mengangkat kutuk hidupmu. Ada 5 kutuk. Yang pertama yang Tuhan angkat adalah kutuk kebodohan. Supaya kamu tidak bodoh lagi. Yang kedua adalah kutuk kemiskinan. Supaya kamu tidak hidup susah lagi. Supaya kamu tidak hidup kekurangan lagi. Yang ketiga, kutuk perceraian. Supaya kamu gak perlu mengikuti sejarah orang tuamu. Mungkin Anda berkata, Pak, saya punya orang tua bercerai. Saya punya mertua bercerai. Apakah saya bisa hidup harmonis dan tidak bercerai? Bisa. Karena tujuan Yesus mengenakan mahkota duri untuk mengangkat kutuk perceraian. Berikutnya, kutuk sakit penyakit. Udah sembuh, minum obat, sakit lagi. Berobat lagi, sembuh, gak lama sakit lagi. Seperti sakit itu to be continue. Lingkaran setan. Kenapa itu kutuk? Kenapa Yesus menggunakan bukan mahkota emas, tapi mahkota duri untuk mengangkat kutuk kita, sakit penyakit, supaya kamu hidup sehat. Supaya kamu bisa punya antibodi yang kuat. Temanmu batuk, bahkan keluargamu sedang flu, sekelilingmu sedang mengalami sakit penyakit, kamu gak sakit, itu adalah anugerah. Berikutnya yang Tuhan lakukan ketika dia memberi dirinya di mahkota duri, yaitu kutuk kegagalan. Supaya kamu gak perlu gagal terus. Apapun yang sudah kerjakan gagal terus, supaya kamu tuh berhasil. Jadi tujuan Yesus diberikan mahkota duri agar kamu tercabut dari kutuk dan diberikan anugerah. Ada 3 fungsi anugerah, ada 3 fungsi kasih karunia. Yang pertama, fungsi kasih karunia yang Tuhan lakukan untuk mencabut semak duri dan rumput duri, yaitu mempermudah kesulitan yang sudah hadapi, tantangan yang sudah hadapi, rintangan yang sudah hadapi. Kalau sudah pengen dipermudah oleh Tuhan, hiduplah dalam kasih karunia.
lakukan yang benar. Hidup bersama Tuhan. Yang kedua, fungsi kasih karunia adalah menguatkan. Di saat saudara lemah, di saat saudara tidak berdaya, di saat saudara sedang ada titik terendah dalam hidupmu, engkau mengalami kekuatan seperti yang Yesus alami di taman Getsemani, dalam keadaan stres, keringat. Dia bukan keringat dingin yang keluar, tapi keringat darah, tapi dia beroleh kekuatan. Kenapa? Karena dia katakan begini, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, biar kehendakmu. Ketika dia melakukan apa yang jadi kehendak Bapa, malaikat datang dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Fungsi kasih karunia yang ketiga, saudaraku, yaitu memberdaya, mengembangkan, membuat kamu makin sehat, membuat kamu makin maju, membuat kamu punya keluarga makin harmonis, membuat keuangan kamu makin berkembang. Hey, semua itu bisa terjadi waktu kamu hidup di dalam Tuhan. Karena dia punya tujuan, diberikan mahkota untuk mengangkat kutuk kebodohan, kemiskinan, perceraian, kegagalan, dan juga sakit, penyakit. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, simbol yang dikenakan kepada Yesus, yaitu paku di tangannya. Berbicara mengenai kasih yang memilih untuk tidak pergi meninggalkan kita. Mazmur 22:16, mereka menusuk tangan dan kakinya. Saudara, hukuman orang disalib, korban tersebut tangannya harus ditarik, kedua tangan harus ditarik di antara kedua tiang. Sehingga ketika nempel kepada dua tiang, maka tentara Romawi mengambil paku besar, bukan setinggi paku payung, tapi paku yang setinggi 20 cm seperti ini. Lalu kemudian menancapkan di kedua urat nadinya dan dipakukan di kedua urat nadinya agar paten. Dan waktu kedua urat nadi Yesus dipakukan, saudaraku, maka yang terjadi, syaraf utama di tangannya rusak. Itulah penderitaan yang tidak bisa terbayangkan. Gak ada obat bius. Padahal tangan Yesus adalah tangan yang menolong orang sakit sembuh, kusta sembuh, buta melihat, tuli mendengar. Tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang memberi makan 5.000 orang. Tangan Yesus adalah tangan yang selalu menolong orang susah, mengusap air mata orang, merangkul orang. Iblis gak senang. Iblis paku. Apa makna teologis tentang paku di tangan Yesus? Paku di tangan Yesus berbicara bukan paku yang menahannya, tetapi kasih yang menahannya. Bukan paku setinggi 20 inci, 20 cm yang menahan Yesus, tapi yang menahan Yesus adalah kasih. Karena buat Tuhan Yesus paku sebesar 20 cm nggak ada artinya. Dia raja yang berkuasa. Dia punya perkataan luar biasa, saudara. Waktu dia melihat pohon ara tidak berbuah, hanya cuma berdaun, dia mengucapkan satu kata, mulai hari ini kau berhenti berbuah. Seketika dia juga, itu pohon, saudaraku, langsung terkutuk, mengkerut, mengecil, daun berguguran, langsung seperti setiang kecil atau tongkat kecil. Dan Yesus pernah juga berkata sebelumnya di atas salib, waktu Yesus ditangkap dan kemudian hamba imam besar memaki-maki Yesus. Lalu kemudian Petrus tidak senang hamba imam besar itu maki-maki gurunya, dia ambil pedang dan dia bacok telinga prajurit Romawi tersebut, hamba imam besar itu. Lalu Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius 26 ayat 52. Matius 26 ayat 53. Hai Petrus, masukkan pedangmu dalam sarungmu.
Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia, yaitu Bapa, segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kata 12 pasukan artinya 12 legion. Satu legion di dalamnya terdiri 6.000 pasukan. Berarti 12 pasukan, saudaraku, dikali 6.000, 72.000 malaikat untuk membantu Yesus sudah cukup untuk menghancurkan semua kerajaan Romawi Barat dan Timur. Selesai, Yesus tidak jadi disalib. Makanya ketika salah seorang prajurit Romawi mengatakan, "Hei, orang lain kau sembuhkan, kau gak bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Orang lain kau tolong, kau gak bisa menolong dirimu sendiri. Buktikan kalau kau bisa turun dari atas salib supaya kami percaya." Yesus tahu hati mereka. Sekalipun Yesus turun, mereka gak akan percaya. Sengaja Yesus dia turun. Kenapa? Bukan paku yang menahan, guys. Kasihnya yang menahan untuk kau dan saya. Kalau Yesus turun dari atas salib, kalau Yesus menunjukkan kuasanya, saudaraku, waktu itu, maka saudaraku, kita gak diselamatkan. Yesus selamat, tapi kita binasa. Tapi karena Yesus memilih tidak turun, sekalipun dipancing emosinya, demi saudara saya diselamatkan. Artinya tangan Yesus sudah terbukti. Dia nolong kamu sampai selesai. Makanya jangan berharap sama tangan manusia yang tidak pernah terbukti dipakukan bagi kamu. Tangan manusia punya keterbatasan. Tangan manusia seringkali mengecewakan. Tapi andalkan tangan Tuhan yang sudah terbukti tangannya dipakukan untuk kamu. Ketika engkau sudah berkata, "Tuhan, apakah engkau meninggalkan aku? Aku stres, aku gak ditolong, aku susah hari ini." Hey guys, kalau dia gak meninggalkan salib untuk kamu, hal yang sama, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sekalipun kamu sedang ada di titik terendah dalam hidupmu, sekalipun kamu dalam keadaan susah, sekalipun kamu dalam keadaan dianiaya, sekalipun kamu sedang dicuekin banyak orang, kamu bahkan diabaikan banyak orang, diabandon, ditinggalkan banyak orang. Hei, terbukti tangannya ada untuk kita senantiasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, keren. Yang keempat, simbol penderitaan yang Yesus alami adalah paku di kakinya. Artinya langkah terjauh yang pernah diambil demi kita. Dari surga dia turun ke bumi dengan kakinya untuk membawa kabar baik dan melayani kita. Setelah tangan korban dipakukan, Surah Mazmur 22 ayat 16, mereka menusuk tangan dan kakiku. Padahal nubuatan ini 2000 tahun sebelum Yesus hadir. Dan biasanya setelah tangan korban sudah dipakukan, lalu kemudian prajurit Romawi mulai menarik kedua kaki korban menjadi satu sisi. Lalu kemudian di ujung telapak kakinya dipaku keduanya. Sampai syaraf di kaki hancur. Sehingga setelah salib itu dinaikkan, dan setiap kali dia harus bergerak untuk tarik nafas, itu rasa sakit yang tiada terkira dialami oleh Tuhan Yesus. Padahal kaki itu yang pergi dari satu desa kepada desa, dari satu kota kepada kota untuk memberitakan Injil, untuk menolong orang, untuk melayani orang. Kaki tersebut yang bahkan saudaraku dipakai untuk bisa mendatangi saudara jauh-jauh dari surga.
Iblis gak suka. Dia paku supaya Yesus gak kemana-mana. Makna teologis paku di kaki Yesus, kaki yang berjalan dari surga ke bumi untuk melayani. Kaki Yesus dipakai untuk melayani murid-muridnya. Terbukti di malam perjamuan terakhir. Dalam Yohanes 13 ayat 4-5, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, yang mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi atau kepada panci dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Pada malam sebelum dia disalibkan, setelah dia melakukan perjamuan kudus malam terakhir, dia kemudian meninggalkan tempat duduknya. Dia buka bajunya, dia mengisi air dan mulai membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianati dia sebentar. Kaki Petrus yang sebentar akan menyangkal dia 3 kali. Kaki Thomas yang meragukan akan kebangkitannya. Dan kaki semua murid-muridnya yang akan meninggalkan Yesus waktu malam nanti dia ditangkap. Agar kaki mereka tidak tersesat. Tujuan Yesus kakinya dipaku supaya kaki kita tidak tersesat. Agar kakimu yang lemah beroleh kekuatan untuk kau bisa melangkah maju di planet ini bersama dengan Tuhan. Agar kamu tidak lagi berjalan di dalam dosa, tapi berjalan kebenaran. Tujuan Yesus kaki dipaku agar kakimu menemukan jalan kebenaran kehidupan. Karena Mazmur berkata, 119 ayat 105, firmanku adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tujuan Yesus kaki dipaluk untuk memberikan langkah pertama, footprint, dan kita tinggal mengikuti langkah Tuhan agar kita tidak perlu tersesat, agar kita mengikuti Waze, mengikuti Google Map Yesus, mengikuti Neverland kalau sudah di Korea. Karena Yesus lebih dulu telah mencucurkan darahnya di jalan-jalan di depan kita. Agar kita gak perlu tersesat, agar kita kuat melalui darah Yesus. Wow, wonderful. Jadi semua punya makna yang luar biasa. Kita belajar hari ini ada 4 simbol. Penderitaan Yesus yang pertama, pecut Romawi, berbicara bilu-bilurnya membawa kesembuhan. Yang kedua, mahkota duri, berbicara raja yang menanggung kutuk bagi kita. Yang ketiga, paku di tangan, berbicara kasih yang memilih untuk tetap tinggal bersama kita. 4, paku di kaki, langkah terjauh yang pernah diambil untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami hari ini terbayang, tergambar di pikiran kami. Betapa besar pengorbanan-Mu. Betapa sulit yang Kau alami. Harusnya kami di situ, tapi Engkau menggantikan semua itu. Supaya kami gak perlu mengalami maut. Terima kasih. Dan kami mau meresponi agar kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Mengikuti tangan Tuhan yang menolong banyak orang. Bahkan kami juga boleh mengalami kesembuhan oleh karena benturan-benturan luka-luka pada tubuh. Tuhan tolong siap kami semua. Untuk mulai hari ini kami tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi kami hidup untuk Tuhan. Kami hidup menyenangkan hati-Mu. Tidak lagi menjadi orang yang selalu melukai sesama. Tapi kami menjadi orang yang bisa menolong dan jadi berkat bagi sesama. Tolong umat-Mu dalam perjalanan iman mereka dalam beberapa hari ini, supaya mereka makin kuat. Kalau kaki mereka lemah, kuatkan. Kalau mereka sedang tersesat, gendong mereka kembali di jalan yang benar.
Karena kasih-Mu dan tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bukan paku yang membuat Yesus bertahan, tapi karena kasih yang membuat Yesus bertahan. Demi nama Yesus Kristus kita semua sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol sisi atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.